Dulu istri Nabi itu menggunakan tasbih dari biji kurma. 4.000 biji. Itu istri Nabi namanya Sofia radhiyallahu anha, 4.000 biji. Dilempar ya, Pak? Saya enggak tahu deh kalau itu. Kalau orang Betawi kacang Iya, tanah. iya kacang tuh. Iya, Pak. bisa. Kacang Kacang ya. tanah. Ya, Buat itu apa tuh kacang? Ya, itu buat dulu dikit dilempar kan buat tahu jadi banyak. itu dulu istri Nabi pakai biji kurma 4.000 biji, satu dulu. Bukan biji duren, nanti duren tunggu matang lah. Baru ditengok. Itu banyak tuh. Dapatnya Rin. Terus yang kedua pakai, kalau Abu Hurairah pakai tambang yang diikat-ikat. Jadi ada tambang itu dibundel-bundel. Itu kalau nggak salah bundelannya ada 2.000 atau berapa itu bundelannya itu. Nah, jadi kalau ibu nanya berarti kalau pakai rujukan dasarnya yang paling utama pakai jari sih memang. Tapi kan kadang kita sering ngelamun kadang. Ya. Jadi intinya terserah Bu Dewi, tidak ada masalah. Jadi kalau pakai HP YouTube Kalau Tidak ada masalah. nggak ada kalau masalah. kita sempat ketiduran gimana? ada, wih pasti sholat Jibril 1000 kali tuh ada. Ada. Kita ngikutin aja. Sholat pohon uang 400 kali ada. Ada. Jadi sambil masak aja. Tapi kan sebenarnya nggak perlu Iya. dihitung-hitung juga nggak apa-apa kan. Pak? Tidak apa-apa. Asal ininya Tidak, sebanyak-banyaknya. sebanyak- Pak, kalau kita sempat ketiduran kalau malam tuh kadang-kadang suka sampai lagi jadi tiba-tiba tidur. Ya Allah, udah berapa ya? Lanjut lagi. Gimana, Bos? Lanjut lagi. Ya, kalau ibu mau mengkira-kirakan dikira-kirakan aja. Kalau enggak ya dari awal lagi juga nggak ada masalah. Makanya dikir yang paling enak sih memang sebanyak-banyaknya. Ya, kalau boleh tadi itu sebanyak-banyaknya. 700.000 kali itu satu kali gitu, Pak? Hari. Ya, Sehari gitu. saya nggak pernah nanya sih. Cuman saya memahaminya bukan sehari sih, Bu. Mungkin misalnya itu satu Selama bangun itu satu gedung itu. Selama bangun satu gedung itu 200.000 kali kan kecil, Pak. apa, Bu? 200.000 kali 700 doang kan? Iya, tidak ada masalah kan? 200 kali 1.000 kan? Iya, kalau misalnya ibu sehari, 1.000 kan? kalau ibu sehari 1.000, Banyak, Bu. iya 700 hari. Bisa dihitung Pak berapa? Iya 700 hari, 2 tahun lebih. Kalau ibu, ya kalau ibu 10.000 baru itu agak lebih ringan. Ya berapa Banyak, itu? Wi. Iya. 1.000 aja di YouTube setengah jam, Setengah jam. 30 menit. Itu Itu 1.000. kagak ngapa-ngapain itu. Nggak masak. Kagak masak. Boleh sambil Boleh. Maksudnya Kan sih, Kalau pakai YouTube itu lah maksudku. ya kan YouTube kita bawa aja kan Cuma 700 kali, Pak. Jadi Kalau kita sambil 1.000. ngapain? Apa, Bu? Kalau 700.000 Jadi kan kita nggak usah kali bagi 1.000 700 kali. iya saya bilang iya 1.000 700. bisa dihitung lah berapa jam. Iya. Setengah jam. Iya. Iya. Itu yang udah cepet loh, setengah jam YouTube. Iya. Di YouTube Selalu 1.000 bawa itu. Makanya selama proses bangun itu, selama mau atau niat mau hajat membangun itu, baca aja sekian kali. Dan kalau nggak mau ribet, ya kayak Bu Fardila tadi, sebanyak-banyaknya aja udah baca sebanyak-banyaknya. Iya. Kalau saya suka itu Pak tuh kalau mau masak Jumat berkah. Masak gulai nangka ini kan diaduk ya Pak. Ya Allah Tuhan pas lagi masukin bumbu, ya Allah Tuhan ini masakan buat orang banyak. Tolong jadiin enak yang makannya sudah berkah ya. Terus saya habis sambil ngaduk, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Emang beda ya nadanya orang yang ngerti sama. wa jami'an asyaikhina wa mu'alimina Nanti tulis IG saya, nanti tulis. min yamina zaila yaumil akhirah. Oke. Itu saya masak sampai jadi nggak Oke. terasa capek. Itu saya lagi ngojek tuh baca. Iya, Itu nganter anak. Iya. capeknya hilang Pak Ustadz. Sambil menjerit, Nggak berasa capek. Padahal sepanci gede loh Pak Ustadz. Iya. Ya. Itu namanya apa, Pak? Salawat juga itu. Salawat Busyra, kabar gembira. Karena tidur puluh, Iya. itu tidur puluh hampir sama, Ya. cuma beda-beda dikit-dikit. Jadi kalau ada orang yang nggak setuju dengan salawat ibu, bilang aja ini oke lah. Kamu nggak setuju, tapi saya sebenarnya setuju karena saya punya banyak riwayat misalnya bahwa para sahabat Nabi bersalawat juga tidak berdasar yang Nabi ajarkan. Itu sebetulnya. Kan diajarin sama ulama-ulama wali. Iya ya, Pak. betul. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad itu kalau dibawa sambil kerja tuh kurang gimana, tapi kalau sambil kayak nyanyi Allah itu
lebih semangat. Jadi kita masaknya tuh nggak semangat gitu loh Pak Ustaz. Iya, iya, iya. Enggak, kalau yang aliran roja kan enggak. Ya, iya. Mereka tuh Iya, enggak ada nggak salawat. ada salah. Tapi kalau lagi sambil di Ya orang kita lihat artinya bagus kan ya. Ya oke, Iya, Pak. iya, tidak ada masalah. Dan ada dasarnya juga sih, bukan. Jadi di masa Nabi itu sudah ada seorang sahabat yang mengarang sholawat untuk Nabi dan Nabi tidak melarang. Itu sempat saya posting beberapa di Facebook saya, beberapa saya posting di IG saya tentang bentuk-bentuk sholawat dari para sahabat Nabi, dari ulama-ulama terpercaya gitu. Yang itu notabene ada dasarnya, bukan tidak ada dasarnya itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu ketika Nabi sampai di Madinah kan para perempuan dan anak-anak melantunkan lagu, ada di Ar-Rakhil Maktum Misra Nabawi itu, Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Itu kata itu haram, Nabi udah melarang itu. Kan itu pujian pada Nabi itu. Nah, terus malah sebagian wanita izin, ya Rasulullah kami bernadar kalau Anda selamat sampai Madinah kami akan menabur rebana. Kata Nabi lakukan, kata Nabi dilakukan nabur rebana Nabi. Makanya kan kalau zaman dulu kan orang pulang haji tuh pada tolong. Iya. Karena kan haji zaman dulu kan berat. Naik kapal terus di sononya naik Iya. onta. Iya. Pulang tuh kayak suatu menang dari perang soalnya. Iya. Disambut ya. Tolong sama petasan ya Pak. Iya. Itu kan yang ngena semua ya Pak. Salawat ini ya. Sebentar, Bu. Ngena semua ya, semua kena, sahabat kena gitu. Kena, Kita ya. kebawa semua gitu kan, Bawa semua, salawat yang betul, paling betul. ngena semua gitu. Kan kita mau maulid Nabi. Hmm. Dilakukan pas saat maulid Nabi itu apa? Soalnya kadang-kadang ada yang sampai heboh gitu. Ya. Baik. Ibu pengen apa gitu aja? Itu aja. Nggak, iya betul, Ibu pengen apa gitu aja. Sebagai bentuk rasa senang dan bahagia Ibu atas kelahiran Nabi Muhammad, Ibu pengen apa? Saya pengennya sedekah, silakan sedekah. Saya pengen ngadakan pengajian, silakan pengajian. Saya pengen perbanyak sholawat di bulan Maulid ini, silahkan. Ibu pengen apa gitu aja. Tapi yang pasti, pengen ngundang kita makan-makan. Ya. Tapi yang pasti kita harus bahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Itu saya kira. Jadi kalau Ibu nanya ke saya, sependek yang saya tahu tidak ada amalan khusus. Sudah, Ibu mau mengekspresikan kebahagiaan itu dengan apa? Terserah Ibu. Bukannya sama aja Pak, maulid Nabi sama meninggalnya Nabi kan sama ya, sama tanggal Sama. Cuman yang kita sebut lahirnya bukan kematian, untuk wafatnya. Sama dan Iya. haulnya berarti kan. Iya, betul. Nah, jadi Ibu pengen apa, sudah terserah Ibu. Itu karena memang tidak ada amalan khusus. Tapi yang pasti sepatutnya kita bahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa saya tidak menentukan amalan tertentu? Karena memang tidak ada syariat tertentu yang harus kita lakukan selain dari kita mengekspresikan kebahagiaan dalam bentuk ketaatan, ya. Terserah Ibu mau sedekah, mau pengajian, mau perbanyak sholawat, silahkan, bebas. Kalau dulu Nabi sendiri Puasa. khusus di Iya, Senin, hari Senin. Apalagi ini jatuhnya Hari Senin, bukan setahun sekali, mesti setiap Senin. enggak 12 Rabiul Awal ya. 12 Enggak, Rabiul jadi Awal. gini, Nabi kan ditanya, ya Rasulullah kenapa Anda puasa di hari Senin? Karena ini hari di mana aku Itu kan dilahirkan. harinya kayak Senin Iya, tanggal iya. 25 gitunya kan. Kalau setiap tahunnya saya enggak tahu, selain dari yang puasa itu aja yang saya tahu. Tapi yang pasti Bu, yang pasti hadisnya Bukhari itu. Ini yang saya katakan tadi, kenapa kita harus senang pada hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Senang dengan diutusnya Nabi ya, sebagai Nabi dan Rasul. Kenapa kok kita harus senang gitu? Hadisnya Bukhari. Walaupun nanti saya mau ceritakan perdebatan para ulama tentang masalah ini. Hadis Bukhari tentang Abu Lahab. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu menceritakan mimpinya sahabat Abbas radhiyallahu an, yang dalam mimpi itu beliau ketemu dengan Abu Lahab. Kata sahabat Abbas, Abu Lahab, apa yang kamu alami sepeninggal kamu? Kata Abu Lahab, habis disiksa saya oleh Allah kecuali hari Senin. Hari Senin Allah libur lah, nggak disiksa atau diringankan siksanya oleh Allah. Kenapa? Karena pada hari Senin itu aku pernah bahagia dengan kelahiran keponakanku Muhammad. Karena saking senengnya beliau motong kambing, akikah ya. Yang kedua, budaknya dimerdekakan. Saking senengnya itu. Ekspresinya motong kambing sama memberikan budaknya. Nah, itu setiap Senin dibebaskan dari siksa atau diringankan siksanya. Kata para ulama, kalau orang kafir saja itu diringankan siksanya, bahkan dibebaskan pada hari itu, apalagi orang yang beriman itu. Nah, tapi yang menentang ada juga alasannya. Itu mimpinya
sahabat Abbas saat beliau masih kafir. Sahabat Abbas pas mimpi itu beliau masih kafir. Jadi karena mimpinya orang kafir berarti nggak dianggap gitu. Terus yang pro apa jawabannya? Itu di surah Yusuf, raja yang mimpi itu masih kafir. Tapi nyata Quran membenarkan. Berarti apa? Mimpi itu disebut mimpi yang benar dalam Islam kalau begitu dia bangun bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Dan sahabat Abbas bisa bercerita dengan sangat baik. Makanya kalau dalam Sahih Bukhari. Dan yang kedua, orang Mekah itu walaupun kafir itu pantang bohong. Orang Mekah itu orangnya nggak suka bohong. Bohong itu bagi mereka aib. Bohong itu. Makanya orang Mekah terkenal jujur. Nah, Nabi berhadapan dengan yang culas itu di Madinah. Di Madinah itu banyak orang culas karena itu banyak orang Yahudi di situ itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalau ada yang membantah itu, jawabannya tadi itu, bahwa di dalam Al-Quran pun, itu raja yang mimpi itu dia masih kafir, tapi mimpinya dibenarkan oleh Al-Quran. Malah yang bersama Nabi Yusuf yang di penjara, itu yang satu jahat loh itu. Yang tukang roti itu jahat dia. Tapi mimpinya benar kan? Ya, jadi benar itu. Itu Quran yang membenarkan itu. Makanya mimpi itu termasuk 1 dari 46 kenabian. Jadi kalau bahasa sederhananya yang masih tersisa dari kenabian itu yang mimpi itu. Dan ada hadis yang saya menyebutkan bahwa di akhir zaman nanti mimpi umatku itu banyak benarnya. Apalagi yang mimpi sekelas sahabat Abbas radhiyallahu an, walaupun saat itu mungkin beliau masih kafir. Tapi jangan salah loh, ada yang mengatakan sahabat Abbas itu nggak kafir juga. Ketika perang Badar, kan sahabat Abbas masih di posisi Mekah. Itu Nabi berpesan, jangan bunuh paman saya Abbas. Tapi Abbas itu katanya masuk Islam. Oh iya memang masuk Islam. Sebelum Iya. Nabi hijrah ke Madinah katanya. Nah, itu yang dikatakan ada indikasi sahabat Abbas itu sudah masuk Islam. Cuman dia sengaja di barisan orang kafir untuk memata-matai. Tadi dia bilang mata-matai. Jadi sebenarnya sahabat Abbas sudah masuk Islam beliau. Cuman dia sengaja dalam barisan orang-orang kafir supaya memata-matai kekuatan orang-orang kafir itu. Makanya Nabi berpesan pada saat perang Badar, jangan bunuh paman saya Abbas. Pesan Nabi, jangan bunuh paman saya Abbas. Karena beliau sudah muslim sebenarnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang pertama kali pamannya yang masuk Islam Hamzah. Yang pertama kali itu. Iya, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu itu pembela Nabi juga, paman dan pembela Nabi. Cukup dulu atau ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.